Cak, kamu itu ya, kalau kamu ditanya tuh jawab. Kenapa kamu diem aja? Karena aku udah bilang ya sama kamu tuh, kalau misalkan kamu tuh nggak boleh keluar sendirian. Apalagi kalau hujan kayak gini, aku udah bilang berkali-kali ya jangan keluar sendirian. Hah? Kamu tahu kan kalau aku khawatir sama kamu, ah? Terlalu khawatir aku tuh. Hei, lihat aku kalau aku lagi ngomong ya, please. Kamu pernah diajarin sama orang tuamu menghargai orang kan? Hah? Pernah kan? Jadi tolong, kalau misalkan aku bilang sama kamu, aku lagi ngomong sama kamu, kamu dengerin aku dengan cara tatap aku ya. Itu namanya menghargai orang, oke? Aku udah bilang sama kamu ya. Aku itu khawatir. Coba lihat, mata kamu merah. Kayak kamu lagi habis nangis gitu loh. Atau jangan-jangan emang kamu habis nangis nih? Kalau beneran kamu habis nangis, siapa yang bikin kamu nangis kayak gini ya? Siapa? Hei, lihat aku. Lihat aku. Wah, kalau merah kayak gini sih, aku curiga kamu beneran nangis deh. Yaudah, kamu diem aja ya. Kamu nggak usah jauh dulu, oke? Oke, kamu diam, kamu tenangin diri dulu ya. Iya, aku tahu kok. Kamu tuh selalu bisa buat nyembunyiin perasaan kamu dari aku ya kan. Kamu tuh pinter soal itu. Tapi masalahnya kan aku tahu, aku peka sama perasaan kamu, Cak. Aku selalu tahu. Karena setiap kali kamu bohong sama aku, suara kamu tuh getar. Kalaupun suara kamu gak getar, aku bisa tahu dari cara tatapan kamu, dari cara kamu ngelihat aku tahu kok. Yaudah, jujur aja sama aku gak apa-apa. Ya kalau belum mau jujur ya, yes oke lah. Kalau memang gak mau jawab ya gak apa-apa, kamu bisa jawab dengan gestur kamu ya. Kamu lagi ada sesuatu kah? Kamu lagi ada masalah? Udah jawab aja gak apa-apa. Aku gak marah. Aku gak marah, Cafa. Aku tuh cuma khawatir aja kalau ada yang nyakitin kamu. Aku tuh nggak suka kalau dunia luar ada yang nyentuh dan nyakitin kamu sampai bikin kamu nangis kayak gini. Aku nggak suka. Kamu tahu kan? Aku cuma pengen kamu tuh aman, kamu senang di sini, di dekat aku. Iya, aku sih berharapnya kayak gitu ya. Aku berharapnya tuh kamu selalu ada dekat aku dan kamu ngerasa senang selalu. Jadi aku pengen kamu jujur aja sama aku. Itu sama dengan menghargai aku kok. Dan ya aku gak marah sama kamu. Serius, sumpah. Aku gak marah sama kamu. Revan, kenapa lagi sih? Kamu baru datang, udah ngamuk-ngamuk gitu. Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Hah? Ngelihat aku bersama teman-teman collabku. Aku tahu kamu berusaha untuk kayak ngejaga aku dan kamu khawatir. Tapi come on, hidupku tuh di dunia gemerlap yang mewajarkan kita kolaborasi gitu loh. Jadi please deh, aku tahu kamu marah dan mungkin saat ini kamu emosi, aku tahu. Tapi kamu yakin kamu marah sama aku soal ini? Tapi please deh, lagi pula aku cuman jalan-jalan, cuman nyari udara. Aku tuh 24 jam per 7 hampir hidupku dijadwalin sama kerjaan, sama latihan, rehearsal, dan everything. Tapi please, come on, kita udah sama-sama gede kan? Kita udah sama-sama tahu prioritas hidup kan? Ayolah. Ya, aku tahu sih kalau misalkan kita emang udah dewasa. Tapi ya justru karena kita makin dewasa, bukannya bebannya tambah banyak ya.
Niat aku di sini tuh cuma buat bantu kamu, bikin kamu nyaman. Karena aku tahu kamu tuh banyak masalah. Kamu itu banyak banget pikiran-pikiran yang ngumpul di kepala kamu kan. Dan karena kamu banyak kolab dan lain-lain sebagainya, aku gak tahu istilah itu apa aja. Karena kamu banyak kegiatan yang kayak gitu, makanya aku juga makin khawatir sama kamu. Takutnya ada orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang manfaatin kamu dan lain-lain sebagainya. Dan lagi pula aku juga ngerasa kalau misalkan kamu gak butuh udara, kamu gak butuh hal-hal yang bikin kamu tenang di luar sana. Karena yang bikin kamu tenang itu ya cuma aku. Kamu cuma butuh aku, iya kan? Aku ulangin ya, kamu cuma butuh aku. Lucu banget sih ngomongnya. Maksudnya kamu dengan pedenya bilang yang aku butuhin cuman kamu. Come on. Ayolah, berpikir kritis dikit bisa gak? Aduh. Iya, aku tahu aku lagi banyak masalah. Tahu banget, tahu. Tapi kamu malah nambah masalah buat aku hari ini. Dengan adanya kamu marah-marah kayak gini tuh bikin aku makin sepaneng, bikin aku makin pusing, bikin aku makin gak jelas arahnya kemana. Terus sekarang kamu dengan gampangnya kamu bilang aku cuman butuh kamu dan lain-lain, atau ya anything else. Capek ya ngomong sama tembok. Apa? Apa kamu bilang? Hah? Tembok ya? Tembok. Ya, ngomong sama tembok emang capek sih. Emang capek. Tapi masalahnya kalau memang aku jadi tembok, ya aku bakal jadi tembok yang bisa gerak sendiri. Dan aku bakal sekeras tembok beton yang bakal mukul kamu kalau kamu masih keras kepala kayak gini. Kamu tahu kan kalau aku marah kayak gimana kan? Kamu tahu kan kalau aku marah sama kamu, kalau kamu terus-terusan bikin aku naik darah. Tolonglah jangan kayak gini terus lah. Jangan kayak gini terus ya. Aku mohon, jangan bikin aku emosi sama kamu, oke? Jangan sampai aku gebrak meja atau bahkan aku main tangan sama kamu ya. Udahlah, kamu tuh makin hari makin aneh ya. Bukannya kamu tuh makin normal, makin kayak orang pacar pada sewajarnya, ini makin obsesi tau gak? Manajer aku, bahkan teman-teman satu agensi aku tuh pada nanyain kamu tuh siapa gitu loh. Please lah, aku juga masuk idol kan pengen cari uang tambahan. Ayolah Revan. Ini juga buat kita bareng kok. Dan satu lagi aku bilang ke kamu, aku tuh nggak tahu apa isi kepala kamu, tapi setiap aku ngilang buat konser atau latihan, kamu tiba-tiba tuh kayak udah di tempat aku. Padahal aku gak ngasih tahu alamat aku loh. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Aku habis minum obat mungkin, atau aku terlalu capek, atau aku kurang istirahat. Tapi barusan banget ya. Kepalaku pusing banget sumpah. Kamu tau gak kepala pusingku tuh kayak gimana? Puyang, muter-muter gak jelas. Aku juga sebenarnya pengen istirahat tahu. Hey, aku tuh pengen istirahat. Aku pengen tidur, aku pengen nyantai. Tapi ya perasaan itu ya kalah sama rasa khawatir sama kamu. Aku itu khawatir. Saking khawatirnya, aku yang pusing, aku yang kecapean, aku yang pengen tidur sekalipun. Aku ngantuk sampai mataku hitam kayak mata panda.
itu nggak akan bisa tidur tenang kalau aku nggak tahu kabar kamu. Jadi aku minta maaf sama kamu kalau misalkan memang aku terkesan kayak penguntit, aku terkesan kayak orang yang sotoy, yang seolah-olah aku tuh ngatur hidup kamu, tapi aku bukan siapa-siapa kamu. Ya fine, kamu ngerasa kayak gitu, aku bukan siapa-siapa kamu, fine. Tapi mungkin aku bakal ngerubah sudut pandang kamu yang kayak gitu. Aku yang bukan siapa-siapa kamu bakal jadi siapa-siapa kamu, bakal jadi orang yang spesial di hidup kamu. Ingat itu. Makin kepedean ya sekarang. Ayolah Revan, aku tahu kamu juga capek. Ya udah, kita fine, kita jaga jarak aja kalau gitu ya. Lebih baik kamu pulang istirahat. Bukannya kamu ada janji sama Kak Lutan kemarin bilang, tapi kok sekarang malah ada di sini sih? Bukannya Kak Lutan bilang mau pergi sama kamu? Ayolah, ayo, give me some space to live on, untuk hidup yang lebih tenang, lebih santai, lebih enjoy sama hidup. Ya mungkin ya aku nggak tahu sih kedepannya kayak gimana, tapi saat ini aku pingin ngejar karir dulu. Please ya. Ayolah. Ya walaupun ya kamu sama aku udah cukup lama dekat, kita udah bisa dibilang ya combo lah atau anything else yang orang bilang, tapi nggak ada hal yang tidak mungkin untuk aku melanjutkan apa yang aku mau kan. Ya, aku tahu kok. Aku tahu kamu orangnya kayak gimana, dan ya justru karena itu aku semakin khawatir sama kamu. Kamu emang punya kemauan yang keras. Kalau kamu udah punya tujuan, kamu pasti bakal terus berusaha buat menggapai itu. Itulah Cafa yang aku kenal ya. Tapi balik lagi, aku takut ada orang di luar sana yang cuma manfaatin kamu doang, cuma cari nama, deketin kamu kalau lagi ada maunya. Ketika kita udah gak dipakai, mereka udah dapetin apa yang mereka mau, kamu ditinggalin gitu aja, kamu bakal disakitin. Ada banyak orang di luar sana yang kayak gitu kok, aku tahu. Karena kamu baru di dunia kayak gini, kamu masih belum punya pengalaman, jam tayangmu atau jam terbangmu masih sedikit. Aku kasih tahu aja sama kamu ya. Aku jujur aja sama kamu. Kamu belum berpengalaman. Kamu masih amatiran, Cafa. Aku gak yakin kamu bisa ngelewatin masalah-masalah yang ada di depan nanti. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kalau kamu sendirian kayak gini, aku gak yakin kamu bakal aman. Dan itulah fungsinya aku di hidup kamu. Jangan pernah ngeremehin aku. Aku serius. Aku serius. Dengarkan. Aku serius. Oke. Aku tahu maksud kamu baik buat ngingetin aku biar aku aware dengan apa yang aku lihat, apa yang aku dapat, dan mungkin sama orang-orang sekitar aku. Aku tahu. Tapi aku gak suka kata-kata kamu yang bilang aku amatir, atau mungkin kamu berusaha kayak ngejaga aku yang kamu bilang tadi. Tapi please, aku gak mau. Tahu gak, aku gak mau kalau kayak gini. Kamu apa nggak takut ya kalau kayak gini terus tuh kita malah jadi ribut, berantem, atau mungkin kita kelar gitu aja sebagai ya and udahlah, please. Kalau kamu kayak gini terus mau sampai kapan? Hey, mau sampai kapan dengan perlakuan posesifmu ini?
Jangan tanya sampai kapan. Itu adalah pertanyaan retorika ya. Pertanyaannya nggak butuh jawaban. Karena apa? Jawabannya udah pasti. Nggak perlu aku jawab. Tapi ya, kalau memang kamu butuh jawaban, bakal aku jawab kok. Sampai kapan? Sampai kapan? Selamanya. Aku bakal terus posesifin kamu selamanya. Selama sepanjang hidup aku. Biar kamu gak bisa kemana-mana. Biar kamu tetap aman sama aku. Kamu ngerasa nyaman. Dan kalau bisa kamu selalu ngerasa kalau kamu tuh butuh aku. Jangan tanya sampai kapan. Ya, jangan tanya sampai kapan. Wow. Ancaman yang luar biasa ya. Kamu berani ngancam aku sekarang? Udah melebihi Kak Lutan ya. Kita tuh baru pacaran. Aku sama Kak Lutan aja gak pernah kayak gini. Gak pernah berantem kayak gini. Kamu tahu gak sih, kalau kamu yang kamu lakukan ini udah melebihi batas normal. Paham gak, Revan? Iya, kalau emang salah satu caranya biar terus sama kamu aku menjadi tidak normal, aku dengan sukarela bakal lakuin itu. Aku bakal jadi orang yang paling tidak normal yang ada di dunia. Biar kamu terus sama aku. Biar kamu terus ada di sebelah aku. Biar aku bisa terus jagain kamu. Jangan ngeremehin perasaanku yang kayak gini, Cafa. Aku tuh serius, aku beneran khawatir sama kamu. Kalau misalkan aku dipandang sebelah mata, terus-terusan kayak gini, aku minta maaf sama kamu dan Lutan, kakakmu itu. Karena mungkin aku bakal pakai cara yang lain. Dengan cara yang gak kamu suka, tapi pada akhirnya ya kamu bakal nerima itu. Jadi jangan pernah maksa aku buat ngelakuin itu. Jangan pernah. Lawakan yang lucu malam ini. Lawakan yang lucu malam ini. Dua sepasang kekasih berantem. Cuman gara-gara hal sepele yang tiba-tiba jadi besar kayak gini. Ini kalau gak ada kedap suara nih apartemen, orang-orang tetangga denger nih. Tapi kan, ayolah, aku gak mau kayak gini. Aku gak mau ribut sama kamu karena masalah hal gak penting kayak gini. Capek lah. Dan juga ya, aku ingatin kamu satu hal. Ini karir aku baru dimulai, aku dapat gaji di sini dan kamu mau berhentiin aku soal gaji aku, soal kerjaan aku, gila kali kamu. Ayolah, kamu juga lakuin apa yang kamu mau juga lah. Aku tahu kamu juga kerja, aku tahu kita sama-sama kerja, kita sama-sama sibuk, kita juga punya waktu me time bareng. Tapi nggak sampai setiap saat kayak gini bikin masalah terus. Jujur aku gak bisa habis pikir sih. Sumpah. Ada ya orang senekat kayak kamu? Oh, ada lah. Jelas ada. Aku orangnya. Kenapa? Gak suka? Kamu gak suka kalau aku jadi kayak gini ya? Iya, kalau misalkan aku bener kayak gini ya, karena aku mikirin kamu terus. Setiap kali kamu jaga jarak dari aku tuh rasanya kayak pengen meledak, tau gak? Kalau bisa ya, kalau sekarang aku bisa tampar kamu, aku bakal tampar kamu. Tapi aku masih kasihan sama kamu, aku gak tega sama kamu, dan aku masih mikirin kakak kamu. Aku gak tega kalau kakak kamu juga ikut sakit hati kalau aku beneran tampar kamu ya. Ini pun aku masih tahan diri. Aku masih nahan emosi biar aku gak ngelakuin sesuatu yang gak kamu suka. Jadi kalau misalkan kamu terus-terusan salah mengartikan, kalau misalkan nanti aku keceplosan atau aku kelewatan, itu salah kamu. Bukan salah aku, itu salah kamu. Salah aku dari mana, ha? Gila kali kamu ya. Bilang salah aku. Iya, semua salahku. Iya, aku matiin HP. Bahkan aku ninggalin HP sih sengaja. Biar kamu gak cariin aku.
Dan aku kabur. Iya, aku kabur dari kamu. Kenapa? Kamu gak seneng? Karena emang aku sengaja sih. Karena aku gak tahan sama psikopat kamu itu. Tadi kamu bilang aku itu tembok. Terus tadi kamu bilang kalau aku ini orang gila. Sekarang kamu bilang apa? Aku psikopat. Ya. Aku mungkin terkesan kayak orang psikopat. Sebenarnya aku gak suka kalau misalkan kamu nuduh aku yang enggak ya. Aku benci banget sama orang yang nuduh aku, bilang aku sesuatu padahal itu gak beneran. Padahal gak bener sama sekali. Contohnya apa? Aku orangnya kasar. Aku gak kasar, aku penuh dengan kasih sayang. Aku penyabar. Tapi kalau misalkan dibilang psikopat sih kayaknya enggak juga ya. Tapi berhubung aku udah nahan emosi dari tadi, aku bahkan hampir gak bisa nahan lagi. Dan aku benci sama itu. Jadi kalau misalkan kamu bilang aku psikopat, mendingan sekarang aku sekalian jadi orang psikopat. Kamu mau tahu psikopat kayak gimana? Hah? Kamu mau tahu psikopat kayak gimana? Oke. Kayak gini. Ini baru namanya psikopat tau ha? Ini baru namanya psikopat. Nangis. Kamu mau nangis ha? Kamu mau nangis sekarang? Ini namanya psikopat. Ini namanya orang gila. Kalau kamu ngomong sama tembok, iya aku jadi temboknya. Aku keras kepala, aku gak mau dengerin kata orang. Dan aku terus-terusan ganggu kamu. Itu namanya psikopat. Semua yang kamu bilang, semua yang kamu lontarin kata-katanya ke aku, semuanya benar. Puas kan? Puas kan? Siti, gila. Evan, lu gila. Gila tau gak? Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Pergi kamu dari sini, pergi. Pergi? Hah? Kamu bilang pergi? Maksud kamu nyuruh aku pergi ya? Berani kamu nyuruh aku pergi ya? Aku tuh tetap di sini. Aku di sini dan aku nggak akan pernah pergi dari hidup kamu. Ya, kalau misalkan kamu masih belum puas dapetin tamparannya dari aku, ya aku bakal tambahin. Aku dengan sukarela aku bakal nambahin. Kamu suka kan? Aku tampar kayak tadi kan? Jelas kamu suka. Soalnya kamu terus-terusan ngelawan aku. Kamu terus-terusan bikin aku emosi. Hampir aja aku nampar kamu lagi. Hampir aja aku nampar kamu lagi loh. Tapi aku kasihan kayaknya deh. Coba lihat kamu. Pipi kamu merah banget, nah. Tapi bentar deh, kayaknya merahnya baru di sebelah kanan. Pipi mau aku tambahin kah? Pipi kiri sebelah kiri nih. Mau aku tambahin lagi ya? Mau aku tambahin lagi biar kamu puas ah? Udah ya. Udah. Besok aku harus show pagi. Dan aku gak mau wasting time untuk hal yang kayak gini. Please ya, aku udah capek. Atau sebagai mungkin aku minta maaf juga, tadi aku udah kelewatan bentak kamu, marah-marah sama kamu. Tapi please, aku gak mau ditampar lagi, sakit. Sakit tau gak? Ya udah, kalau gitu kamu mau apa terserah kamu. Tapi hentikan ini semua, aku capek. Berhenti sumpah. Aku kan juga harus bisa nahan emosi. Kalau misalkan mungkin aku bisa lebih marah, mungkin aku udah panggil security tadi. Tapi kan aku gak ngelakuin itu. Aku gak ngelakuin itu karena aku masih
masih sayang sama kamu, masih peduli sama kamu. Ya kalau beneran kamu sayang sama aku, kamu masih cinta sama aku, harusnya kamu gak bikin aku marah. Kamu gak bikin aku emosi kayak tadi, meledak-ledak sampai aku nampar kamu. Kalau beneran kamu sayang sama aku, harusnya kamu gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Ya udah, Dio, aku minta maaf. Tapi lain kali jangan kayak gini lagi ya. Ini udah yang kesekian kali loh kamu kayak gini sama aku. Dan bahkan aku gak berani bilang sama siapapun. Bahkan Kalutan aku gak cerita soal ini. Jadi please, udah ya, kita gak usah ribut. Oke lah. Tapi ingat ya, aku kasih peringatan buat kamu lagi. Jangan ngulangin. Jangan sampai kamu bikin aku marah. Ya. Dan sebagai permintaan maaf ya, aku bakal bilang ini buat kamu. Cafa, aku minta maaf ya. Kamu maafin aku kan? Minta maaf. Revan minta maaf. Impossible. Nggak tahu lah, aku belum bisa maafin kamu gitu aja sih. Ini sakit loh ya. Terus juga aku lagi capek. Aku belum makan. Belum ada kata maaf buat kamu. Aku serius minta maaf ya. Aku serius minta maaf. Aku minta maaf, Cafa. Kamu jangan kemana-mana. Apa sih? Udah. Kamu di sini aja sama aku, Cafa. Cafa. Ih, dah. Minggir gak? Ya udah, aku sih maafin kamu ya. Tapi aku masih marah. Udah, aku mau pergi. Kamu tidur aja sana di sofa. Hey!